warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana. Asy-syamsu wal qamaru bi-husban wal najmu sajada. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan rasa syukur kita, puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat hidup. Dengan adanya nikmat hidup, kita bisa merasakan nikmatnya. Kedua kali syukur alhamdulillah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi Wasilatul Nabi Wasilatul wasilah ya, dengan wasilah beliau kita bisa mengerjakan perintah-perintahnya Allah, tahu perintahnya Allah, tahu larangan. Tiga kalinya syukur alhamdulillah pada Sang Maha yang telah mengajarkan kita. Yang keempat kalinya syukur alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini, bisa bermuajahah, bertatap muka untuk acara rutinan setiap malam Senin atas berkat rahmat Allah. Kita bisa hadir di sini itu karena rahmat Allah, karena berkat rahmat Allah. Kita bisa melakukan sholat juga karena berkat rahmat Allah. Jadi hadirnya kita di sini itu atas berkat rahmatnya Allah. Tanpa berkat rahmat Allah kita tidak bisa hadir ke sini. Walaupun sudah dikarang, sudah ditentukan nanti jam 9 mau acara rutinan, tapi kalau tidak mendapat berkat rahmat Allah tidak bisa menjalankannya. Semuanya, sholat kita, gerak kita, kehidupan kita, semua itu atas berkat rahmat Allah. Manusia tidak bisa apa-apa. Dikira kita gerak ini kita sendiri, bukan. Ini yang menggerakkan adalah Allah. Kita bicara, bukan kita. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa melakukan apa. Bahkan berbuat baik pun itu karena pertolongan Allah, karena rahmat Allah. Bisa melakukan perbuatan yang diperintah Allah, menjauhkan larangan Allah, itu karena pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Jangan dikira kita, wah ini saya biar bisa dekat dengan Allah, begini caranya. Itu akal kita. Semua itu Allah. Karena rahmat Allah itu meliputi semuanya. Kesegak apapun itu rahmat Allah. Paham? Jadi semua itu atas rahmatnya. Tidak bisa tanpa rahmatnya Allah. Makanya ayo kita menuju agar mendapat rahmatnya Allah. Wa man kana yarju liqa rabbi fal ya'mal amala sholihan. Barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, fal ya'mal amala sholihan,
maka berbuat baik, beramal soleh. Itu dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mengharap berjumpa dengan Tuhan tanpa amal soleh, tidak bisa berjumpa dengan. Apa sih amal soleh itu? Amal soleh itu sesuatu yang disandarkan kepada Allah, itu amal yang soleh. Sebuah amalan yang kita sandarkan murni karena Allah. Tidak ada selain Allah, hanya Allah. Makanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus secara ikhlas kita melaksanakan pikiran, harus ikhlas, murni karena Allah. Kita sholat harus murni karena Allah. Begitu Allahu Akbar, kita harus langsung ingat Allah. Jangan Allahu Akbar semuanya ikut sholat, dagangannya ikut sholat, mobilnya ikut sholat. Itu bagaimana? Kita mau berjumpa dengan Pak Lurah saja, masalah pribadi kita keluarkan, kita hadapkan Pak Lurah, malu, apalagi kita berjumpa dengan Allah. Karena cara berjumpa dengan Allah itu falyamal amalan sholihan, dengan sholat. Karena as-sholatu mi'rajul mu'min, dengan sholat kita mi'raj, naik jumpa dengan Allah. Makanya kalau mau sholat harus ditata dulu hatinya. Itu dari cuci tangannya itu sampean diniatkan, coba, ya Allah, hilangkanlah dosa-dosa yang ada di tangan. Setelah itu, ya Allah, usap muka, hilangkanlah semua dosa-dosa yang ada di wajahku, zahiran wa batinan. Itu ada kata salah. Membasuh tangan, ya Allah, hilangkan dosa-dosa yang di tangan, zahiran wa. Terus membasuh sebagian kepala, ya Allah, hilangkan dosa-dosa yang ada di pikiran saya, zahiran wa batin. Terus membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, ya Allah, hilangkanlah dosa-dosa yang ada pada kedua kaki saya, zahiran wa batin. Ditata, dari bersuci kita ditata. Setelah kita baru melaksanakan sholat, kita tata, ingat ingat pada Allah, agar Allah bisa hadir pada diri, bisa menghadirkan Allah. Nanti terus dan seterusnya itu ada pelajarannya. Makanya harus melalui tarekat. Tanpa melalui tarekat repot, susah. Harus melalui tarekat. Ada guru sampai kepada Rasulullah, melalui tata caranya duduk, tata caranya sholat, tata caranya. Maka semua itu atas rahmatnya Allah. Kita bisa sholat, bahkan bisa bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, itu karena rahmatnya Allah. Barang siapa senang, cinta dengan perjumpaan Allah, Allah pun akan senang. Begitu juga sebaliknya. Paman karoha liqa Allah, karoha liqa.
Barang siapa enggak berjumpa dengan Allah, Allah pun enggak berjumpa dengannya. Tapi kalau kita senang dengan berjumpa Allah, Allah pun senang. Bagaimana caranya agar tahu Allah? Di hadis kan dijelaskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Agar mengerti siapa Allah, siapa Tuhan, harus mengerti dirinya. Tanpa mengerti dirinya tidak akan mengerti Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Harus mengerti diri kita, mengerti diri sendiri, baru mengenal Allah. Mengenal diri kita, baru mengenal Allah. Itu kunci. Tanpa mengenal diri kita, tidak bisa mengenal Allah. Ya, kembali lagi. Jadi semua itu atas berkat rahmat Allah. Tanpa berkat rahmat Allah tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan bangsa Indonesia merdeka itu atas berkat rahmat Allah. Tanpa berkat rahmatnya Allah, bangsa Indonesia ini tidak bisa merdeka. Jadi merdekanya itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makanya kita jangan sampai lupa. Jangan sampai bahwa Indonesia merdeka ini atas berkat rahmat Allah. Bukan karena banyaknya senjata, bukan karena kecanggihan senjata, tapi berkat rahmat Allah. Kita bersyukurlah kepada para ulama-ulama terdahulu. Indonesia dasarnya Pancasila. Itu ulama-ulama dahulu. Tanpa ulama-ulama dahulu tidak ada. Para ulama-ulama sufi. Jadi Indonesia ini sebenarnya negara yang bertauhid, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Negara mana yang dasar negaranya dengan la ilaha illallah, dengan keesaan Allah. Maka dari itu, agar bangsa Indonesia ini maju, bangsa merdeka, marilah bersama-sama agar berpegangan dengan Pancasila. Panca itu 5, sila itu sambung. Nyambung yang 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau semua rakyat ini sudah nyambung ketuhanan yang Maha Esa, benar-benar dipakai ketuhanannya yang Maha Esa, insya Allah Indonesia akan jaya, jaya lestari. Jadi panca itu 5, sila itu nyambung 5. Ketuhanan yang Maha Esa di Al-Quran ada qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu di Al-Quran pengambilan Pancasila dari Al-Quran. Katakan bahwa Allah itu Esa, ketuhanan yang Maha Esa, negara kesatuan Republik Indonesia. Hebatnya para ulama-ulama terdahulu. Nah, tapi harus juga manunggal kemanusiaan.
setelah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana akan mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab kalau tidak manunggal keimanan dan kemanusiaan? Bisa mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab itu karena manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, ketuhanan dan kemanusiaan. Maka bersyukur, kita syukur atas berkat rahmat Allah. Negara Kesatuan Republik Indonesia adanya berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu atas berkat rahmat Allah. Maka atas berkat rahmat Allah kita wajib syukur, mensyukuri pemberian. Harus hubul waton minal iman, cinta dari karena Allah cinta, mencintai kepada kita, dianugerahi negara sampai merdeka. Kita sambung dengan kita cinta kepada tanah air. Setelah cinta tanah air, naik lagi cinta kepada Allah yang memberi tanah air. Cinta bertemu cinta, jadinya cincin. Cinta bertemu cincin. Cinta. Makanya sampai ke hakul yakin, cintanya sampai hakul yakin. NKRI hakul yakin. Kalau NKRI harga mati, sudah mati dikubur sudah hilang. Tapi hakul yakin tidak akan hilang. Biar orang yang sudah wafat tetap masih cintanya kobar membara, masih cintanya masih ada. Itu hakul, makanya NKRI hakul ya yakin. Kalau NKRI harga mati, sudah tidak cinta lagi, gak ada orangnya, sudah dikubur. Tapi kalau hakul yakin, biar sudah dikubur tetap masih cinta kepada tanah. Cinta bertemu dengan kembali lagi atas berkat rahmat ya. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, itu atas rahmatnya Allah. Karena rahmat Allah itu meliputi semua. Tapi dijawab oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 156. Maka rahmat aku tetapkan kepada orang-orang yang dan orang-orang yang memberi zakat dan orang-orang yang percaya pada ayat-ayat makanya setannya pak gembelitik ya, wes pak seneng, wah rahmat meliputi berarti aku lagi, berarti saya dapat nih, kata setan begitu. Oh langsung jawab, rahmatku saya tetapkan untuk orang-orang yang takwa dan orang-orang yang memberikan zakat dan orang-orang yang percaya pada ayat-ayat. Maka setannya lemes, setannya sudah mau ngerebut, mau ngerayah nih rahmatnya Allah. Langsung dijawab Allah, khusus ngomong takwa tok karo ngomong sing ame zakat, sing percaya karo aku. Nah sekarang tidak percaya,
ya nggak dapat rahmat. Contoh begini saja, contoh di depan misalnya ada jembatan roboh, ambruk, orang dikasih tahu sudah banjir jembatannya ambruk, kasih tahu, Pak, di sana ada jembatan ambruk, roboh, jembatannya rusak bledos, banjir nanti. Nggak percaya, dia lewat celaka tidak? Hanyut. Hanyut karena tidak percaya. Nah kalau percaya, oh, sama juga bagi orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, tidak bahkan mendapat petunjuk dari Allah. Yang diberi petunjuk adalah orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang sudah jelas. Nah nggak jelas sudah nggak percaya, kasih petunjuk pun sama saja kayak tidak diberi petunjuk. Tapi kalau orang-orang yang bertakwa itu semakin mendapat petunjuk dari Allah, karena petunjuk itu datang dari Allah. Innal huda Allah, sesungguhnya petunjuk itu petunjuk Allah. Kalau bukan dari Allah, bukan petunjuk. Itu semuanya itu dari tanpa petunjuk Allah tidak bisa. Coba kita pikirkan bagaimana caranya agar kita bisa menjalankan ibadah sholat kita, perbuatan kita selalu hadir, Allah selalu hadir pada itu. Ada caranya, harus melalui Taurat. Kan itu ada kunci-kuncinya. Kalau sudah la ilaha illallah, sudah menafikan selain Allah, yang diisbatkan hanya Allah. Makanya harus ada guru. Tanpa guru tidak bisa, harus ada guru. Kalau tanpa guru, gurunya wajib ada guru. Innallaha rahmanur rahim, selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan. Tanpa berbuat kebaikan tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka ya juli kok Rabbihal yakmal amalasol, harus melalui pintu itu, pintu kebaikan, pintu amal soleh, amal yang disandarkan pada Allah, murni karena Allah, mutlak karena Allah, tidak ada selain Allah. Yang ada hanya Allah. Kita mau kerja diniatkan karena Allah. Niat insun saya mau kerja, kalah mati juga karena Allah. Kita mau silaturahim ke tetangga, ke teman, diniatkan karena Allah. Kita mau zikiran diniatkan karena Allah. Semuanya digantungkan pada Allah. Nanti akan diliputi oleh rahmat Allah. Karena di Al-Qur'an fal yakmal amalan harus dengan amalnya baru bisa kita dapat rahmat.
harus Mas. Nanti ada cara-cara, makanya terus yang cara sholatnya, ajarannya juga harus pakai tata cara. Begitu Allah Akbar harus hilang semuanya, yang ada Allah. Ucapan kita, langkah kita, gerak kita tujukan ke Allah semuanya. Bil kolbinya, bil lisannya, bil fi'linya. 3 itu kita tujukan ke Allah. Itu mau Allah Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, kita sandaran ke Allah. Gerak kita yang bisa menggerakkan Allah Akbar, ya Allah. Jadi nanti adanya kita lebu yang ada lupa la maujudah hakikatullah, la ilaha illallah la maujudah hakikatullah. Ada kata cara, dan itu tanpa guru tidak bisa, harus ada gurunya Mas siapa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.